selagi orang tua kalian masih ada, sebaiknya dirawat, disayangi, karena tempat yang paling baik adalah keluarga atau anak-anak sendiri. Seperti saya ini sudah tidak punya apa-apa, jangankan orang tua, istri pun satu pun sudah tidak ada. Orang tua kita di akhir hayat tentu saja akan sangat indah ketika dikelilingi orang-orang tercintanya, saudara-saudaranya. Di balik senyuman mereka, tersembunyi kisah yang penuh makna. Usia bukanlah halangan untuk terus menciptakan harapan baru. Di tempat inilah mereka menemukan harapan baru itu di penghujung usia mereka. Perkenalkan, nama saya Rini Setiawati. Saya sebagai pramu sosial. Di sini saya bekerja dari tahun 2008. Alasan mengabdi sebagai pramu sosial yaitu ingin menyampaikan rasa empati dan simpati kepada simbah-simbah yang di sini, yang sebagian besar mereka tidak mempunyai anak, bahkan ada yang mempunyai anak tetapi dititipkan di sini biar mereka menganggap kita sebagai anaknya, kemudian juga mengasah keterampilan yang kita punya untuk melayani simbah-simbah di sini. Setiap pagi, peran mulia itu dijalankan. Dari mulai memandikan simbah dengan penuh kelembutan, mengganti popok, mencuci pakaian, memberi makan 3 kali sehari, hingga menyuapi perlahan kepada simbah yang telah kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Di balik setiap gerak dan sentuhan, tersimpan rasa hormat dan cinta pada masa lalu yang kini menua. Inilah wujud kecil dari merawat kemanusiaan. Pelayanan di tempat kami, di samping untuk kegiatan sehari-hari, kami juga merukti simbah. Jadi simbah yang di tempat kami, bagaimana kami bisa memberikan pelayanan sampai terakhir simbah di sini. Kecuali ketika ada keluarga yang menjemput simbah, ada reunifikasi, jadi simbah kembali ke keluarga. Jadi ketika sampai simbah sudah masuk di sini, berarti kami bagaimana bisa memastikan simbah bisa hidup layak, bisa bahagia, bisa sejahtera di balai kami. Untuk balai kami, ketika ada simbah yang meninggal dunia, kami juga melakukan peruktian jenazah. Jadi kami rukti ketika simbahnya masih punya keluarga, setelah kami rukti, kami serahkan lagi ke simbah, ke keluarga simbah maksud kami. Tapi ketika simbah sudah tidak punya keluarga, kami ada memiliki tempat makam tersendiri balai kami, baik yang di Kasongan maupun di Pakem. Berarti kami harus meramut simbah, merukti simbah sampai pemakaman. Saya mengibaratkan saat ini melayani simbah-simbah yang bahkan di sini bukan orang tua kita, orang lain. Berharap besok kalau kita sudah tua, anak-anak kita bisa melakukan hal yang sama ke kita. Ibaratnya berbuat baik, insya Allah besok dibalas sama anak-anak kita. Melayani para lansia bukan sekedar menjalankan tugas, melainkan panggilan jiwa. Setiap senyum yang mereka berikan, setiap kisah masa lalu yang mereka ceritakan menjadi pengingat bahwa di balik rambut yang memutih dan langkah yang perlahan tersimpan perjalanan panjang yang penuh makna. Dengan hati yang tulus, bukan hanya sekedar merawat, tapi untuk menemani, mendengarkan, dan menghargai mereka sepenuhnya. Kasih sayang yang mereka butuhkan sama berharganya dengan yang pernah mereka berikan sepanjang hidup.
Perkenalkan, nama saya Agustin Suharto. Umur saya 83 tahun. Saya berasal dari Desa Kuayuan, Kabupaten Minggir, daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Adapun asal mula saya masuk di panti ini, saya masuk panti ini sejak tahun 2019. Mengapa saya harus masuk di panti ini? Ya karena kesenjangan sosial. Saya tidak punya siapa-siapa. Saudara tidak punya rumah, tidak punya anak, apalagi saya tidak punya. Saya tinggal hanya seorang sendiri. Sehingga saya memutuskan untuk bermohon masuk di panti ini. Hari-hari lansia diwarnai beragam kegiatan berwarna dengan kehidupan yang terus dirayakan. Beragam kegiatan digelar terjadwal seperti karawitan yang merdu, dendang ria yang membangkitkan tawa, senam pagi yang mengajak tubuh bergerak meski perlahan, kegiatan keterampilan yang mengasah tangan dan melatih daya cipta, hingga layanan salon yang mengembalikan senyum di wajah-wajah renta. Dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan di balai, dendang rialah yang sangat disukai para lansia. Dan di antara sekian banyaknya kegiatan yang paling saya sukai dan yang paling saya hobi adalah dendang ria. Karena bisa tertawa, tersenyum, dan bahkan menangis. Nah, itu makanya saya senang dendang ria. Saya di sini suka, kalau orang bilang bahasa Jawa, kerasan itu dari sini. Mengapa saya harus suka dan kerasan betah tinggal di sini? Di sini pelayanannya penuh. Dari segi makanan, pakaian, tempat, pelayanan kesehatan, kemudian hubungan kami antara simba-simba dengan para karyawan itu sangat baik, dan para karyawan melayani kami dengan sepenuh hati, bukan sesuka hati, tapi melayani kami dengan sepenuh hati. Makanya saya menjadi tenang di sini. Terapi yang kita gunakan buat simba-simba salah satunya yaitu Rina Humanis. Rina Humanis diberikan kepada simba-simba yang berada di wisma isolasi. Wisma yang simba-simbanya bed rest total. Pertama yang dilakukan yaitu ada potong kuku, body massage, oles minyak atau lotion ke simba-simba, sama pijat. Di sela-sela kita melakukan kegiatan itu, biasanya kita sama simbanya bertanya apa yang menjadi keluhan selama ini, atau kadang tadi pagi sarapan apa Mbak? Ada simba yang di sini usianya udah sangat lansia, nggak mengeluh kenapa-kenapa, sakit seperti biasa, cuma tahu-tahu ya meninggal, ya ada memorinya gitu. Kalau pas bahagia gitu biasanya suka cerita-cerita, suka datengin ke petugas. Sekarang beliau sudah meninggal, dan kenangan itu yang kadang membuat kita jadi ingat gitu. Momen yang membuat saya sedih dalam melayani simba yaitu mungkin pas hari raya Idul Fitri ya. Sebagian simba biasanya pada dijemput keluarganya, anaknya, tapi ada salah satu simba yang nggak dijemput, nggak dijenguk keluarganya. Kadang cerita gitu, anak saya kok nggak menjenguk, anak saya kok nggak kesini. Kadang diibaratkan ke kita gitu, jadi ikut sedih, tapi kita di hadapan simba-simba harus tetap tegar, ngasih motivasi, nggak apa-apa, di sini banyak teman-temannya yang sama, besok mungkin anaknya kalau udah nggak sibuk bisa kesini. Itu yang membuat saya kadang kasihan gitu, di momen spesial kadang nggak bisa ketemu sama keluarganya.
jadi balik kesenangan. Itu kadang-kadang saya merasa sedih. Mengapa saya merasa sedih? Saya teringat istri saya. Saya tidak punya anak, hanya satu-satunya yang kumiliki yaitu istri. Namun istri saya meninggal di Abioso pada tahun 2019. Dan kadang-kadang saya bermohon juga untuk berziarah kubur. Ya, apa yang hendak dikata memang itu semuanya sudah kehendak Tuhan. Apa boleh buat? Jadi saya serahkan saja semuanya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga istri saya yang sudah meninggal mendapatkan tempat di sisi Allah. Pesan buat anak-anak yang masih mempunyai orang tua, selagi orang tua kalian masih ada, sebaiknya dirawat, disayangi, karena tempat yang paling baik adalah keluarga atau anak-anak sendiri, bukan di panti jompo. Saya pesankan bahwa kalian semua yang masih punya orang tua, walaupun yang sudah tidak punya orang tuanya, ingatlah orang tuamu, jangan selalu melupakan orang tua. Seperti saya ini sudah tidak punya apa-apa, jangankan orang tua, istri pun satu pun sudah tidak ada. Jadi saya pesankan, rawatlah baik-baik orang tuamu. Surga adalah terletak di kaki ibumu. Jadi lansia tidak hanya butuh pemenuhan kebutuhan secara fisik, makan, minum, tidak. Tapi justru kebutuhan batin. Karena di akhir hayat simbah ataupun orang tua kita, itu beliau-beliau itu membutuhkan bagaimana perhatian dari anak cucunya, mungkin dari saudara-saudaranya. Itu yang terpenting. Jadi yang terbaik, yang paling baik, tempat yang paling indah untuk orang tua kita, untuk lansia adalah keluarga, perhatian keluarga. Dalam kondisi apapun, karena memang orang tua kita di akhir hayat tentu saja akan sangat indah ketika dikelilingi orang-orang tercintanya, saudara-saudaranya. Jadi bukan dengan orang lain. Senja bukanlah akhir bagi mereka, melainkan awal dari kebahagiaan baru.